hidupku dulu penuh warna. Aku, seorang wanita yang sejak muda terbiasa bekerja keras, tidak pernah bergantung pada siapapun, apalagi pada seorang laki-laki. Dari hasil keringatku sendiri, aku bisa memiliki rumah yang nyaman di tengah kota, kendaraan pribadi, bahkan sebuah rumah kedua di luar kota yang kujadikan investasi jangka panjang. Rumah kedua itu memang tidak setiap saat ku tinggali, namun aku selalu merasa tenang karena itu adalah aset milikku yang sah, hasil jerih payah dan kerja keras tanpa bantuan siapapun. Aku menikah dengan seorang pria bernama Arman. Dari luar, orang mungkin akan melihat hubungan kami sebagai pasangan yang serasi. Aku yang mapan, dia yang penuh rayuan manis. Arman pandai bicara, wajahnya tampan, sikapnya hangat, dan bisa dengan mudah mencairkan suasana. Semua keluargaku awalnya percaya, aku menemukan pasangan yang tepat. Namun, yang mereka tidak tahu adalah, Arman tidak memiliki apa-apa saat menikah denganku. Semua yang dia nikmati, rumah, kendaraan, bahkan makanan sehari-hari, semuanya berasal dari hasil kerjaku. Sejak awal, aku sudah tahu Arman bukan tipe pekerja keras. Dia memang punya pekerjaan, tapi penghasilannya pas-pasan, tidak sebanding dengan gaya hidupnya yang selalu ingin terlihat mewah. Aku tidak keberatan selama aku masih bisa menutup kekurangannya. Namun, semakin lama aku mulai sadar bahwa Arman hanya menumpang. Dia bukan sekadar menumpang hidup, tapi menumpang gengsi. Sayang, kita beruntung banget ya punya rumah seperti ini, kata Arman suatu sore sambil bersandar di sofa empuk yang kubeli dari hasil kerja lemburku. Aku hanya tersenyum tipis. Kita, pikirku dalam hati. Rumah ini milikku sebelum aku mengenalnya. Tapi aku malas berdebat. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat keanehan dalam dirinya. Dia jarang sekali bicara tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup kami dengan usaha sendiri. Semua ide-idenya selalu berkaitan dengan apa yang sudah aku punya. Dia bangga memperkenalkan rumah dan mobilku seolah-olah itu miliknya. Aku sering menahan rasa kesal setiap kali ada teman atau rekan kerjanya datang, lalu dia dengan mudah berkata, "Iya, ini rumah kami. Alhamdulillah, rezeki." Padahal dia tahu betul siapa pemilik sah rumah ini. Namun, aku mencoba menutup mata. Mungkin, pikirku, beginilah risiko menikah dengan pria yang tidak sepadan secara ekonomi. Aku mencoba fokus pada kebahagiaan rumah tangga. Selama dia setia, aku tidak akan terlalu mempermasalahkan siapa yang membiayai rumah tangga. Tetapi masalah tidak berhenti di situ. Arman mulai sering keluar kota. Alasannya macam-macam, urusan bisnis, bertemu klien, menengok teman lama, atau sekadar menghadiri acara keluarga jauh. Awalnya aku percaya, karena memang tidak ada alasan untuk mencurigainya. Namun, semakin lama, aku melihat ada pola yang janggal. Setiap kali dia pergi keluar kota, pengeluaran kartu kredit membengkak. Ada struk restoran mahal, hotel berbintang, dan belanjaan yang tidak pernah kulihat ada di rumah kami. Suatu kali, aku sempat menegurnya. "Men, kenapa akhir-akhir ini pengeluaranmu makin besar? Aku lihat ada transaksi restoran mewah di luar kota, tapi kamu bilang cuma rapat sama klien. Kok enggak sesuai?" Arman dengan wajah tenang menjawab, "Sayang, itu wajar. Kalau lagi sama klien kan harus menjamu. Masa bawa klien ke warteg? Lagi pula, semua demi masa depan kita juga." Aku hanya mengangguk, meski di dalam hati ada rasa tidak percaya. Aku tahu bagaimana dunia bisnis bekerja. Tidak semua rapat harus di restoran mahal. Namun, aku diam. Aku ingin melihat lebih jauh. Sampai suatu hari, aku mendapat kabar mengejutkan. Seorang teman lamaku yang tinggal di luar kota tanpa sengaja bercerita kepadaku. Enam, aku kemarin lihat suamimu lo di sini. Lagi masuk ke rumah besar di Komplek X. Aku kira itu rumah keluargamu, tapi kok ada perempuan lain sama dia?" Aku terhenyak. "Perempuan lain?" tanyaku memastikan. "Iya, cantik sih, kelihatan masih muda. Mereka kelihatan akrab banget. Aku pikir itu sepupunya atau siapa, tapi rasanya kok aneh ya." Aku hanya bisa tersenyum getir di telepon. Hatiku berdegup kencang. Perempuan lain? Apa maksudnya? Apakah benar Arman sudah berselingkuh? Dan rumah besar di Komplek X itu, rumah siapa? Lalu aku teringat rumah keduaku di luar kota.
Rumah itu memang tidak sering kutengok karena jaraknya cukup jauh dari kota tempatku bekerja. Namun, aku tidak pernah melepas kepemilikan rumah itu. Aku hanya membayar orang untuk sesekali membersihkan, agar tidak terlalu berdebu. Apakah mungkin rumah itu yang sedang dia datangi bersama perempuan lain? Sejak saat itu, aku mulai menaruh curiga besar pada Arman. Semua perjalanannya keluar kota tidak lagi kupercayai. Namun aku tidak ingin gegabah. Aku memilih diam, memperhatikan, dan menyusun rencana. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mencari tahu dengan cara halus. Aku menanyakan secara acak soal rumah di luar kota, bagaimana kondisinya, apakah Arman pernah menengok. Namun dia selalu mengelak, bahkan seolah tidak peduli. Padahal, aku tahu, suamiku itu terlalu pandai menyembunyikan sesuatu. Yang membuatku semakin yakin adalah saat aku menemukan dokumen kosong di meja kerjanya. Sebuah draft surat kontrak seolah-olah rumah itu sudah dipindahtangankan. Tidak lengkap, tidak resmi, tapi cukup untuk membuatku berpikir, ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan pada saat itulah hatiku mulai mengeras. Aku bukan wanita bodoh. Aku sudah mengorbankan banyak hal demi pernikahan ini. Aku menutup mata pada banyak keburukan Arman, tapi jika dia sudah berani melibatkan hartaku, aset yang kuperjuangkan dengan darah dan keringat, apalagi untuk seorang perempuan lain, maka dia sudah melangkah terlalu jauh. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku bisa merasakan badai besar sedang menanti. Dan aku sudah siap, karena satu hal yang harus Arman tahu, jangan pernah main-main dengan hak milikku. Aku boleh terlihat lembut di luar, tapi sekali aku mengambil keputusan, tak ada yang bisa menghentikanku. Arman mungkin mengira aku akan terus diam, membiarkan dia mempermainkan hidupku. Tapi dia salah besar. Rumah keduaku itu masih atas namaku. Dan jika benar dia sudah berani memberikan rumah itu kepada perempuan lain, bahkan membiarkan keluarganya tinggal di sana, maka aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Dan saat hari itu tiba, tidak hanya pelakor dan keluarganya yang akan terusir, tapi juga suamiku sendiri, yang selama ini hanya numpang hidup di bawah atapku. Sejak mendengar kabar dari temanku bahwa Arman terlihat bersama seorang perempuan di luar kota, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali suamiku berpamitan, setiap kali ia mengenakan kemeja rapi sambil menyemprotkan parfum favoritnya, aku selalu dihantui pertanyaan. Apakah benar dia pergi bekerja? Ataukah dia sedang menuju perempuan itu? Aku mencoba menyembunyikan rasa curiga ini. Aku tidak mau langsung menuduh tanpa bukti. Arman adalah tipe pria yang pandai berkelit. Jika aku menanyakan sesuatu tanpa dasar yang kuat, dia pasti akan menertawakanku, bahkan mungkin memutarbalikkan keadaan sehingga akulah yang dianggap terlalu cemburuan. Namun, sejak malam itu, aku tidak lagi bisa memandang Arman dengan cara yang sama. Setiap senyumnya, setiap ucapannya yang manis, seolah menyimpan racun yang membuatku semakin muak. Aku hanya bisa berpura-pura. Pagi itu, saat sarapan, Arman membuka percakapan. Sayang, nanti sore aku harus keluar kota lagi ya. Ada klien penting yang harus aku temui. Kayaknya aku bakal nginap semalam, katanya sambil menyuapkan roti bakar ke mulutnya. Aku menatapnya sejenak. Luar kota lagi? Hatiku kembali berdegup kencang. Oh, gitu ya? Klien dari perusahaan mana? Tanyaku datar. Arman terlihat sedikit kaget dengan pertanyaanku. Dia menaruh roti ke piringnya, lalu menjawab cepat, perusahaan ekspedisi. Temennya temen aku. Pokoknya penting banget deh, jangan sampai gagal. Kalau deal, kita bisa dapat banyak keuntungan. Aku hanya tersenyum tipis. Oh, begitu. Semoga lancar, ya? Dia tampak lega karena aku tidak banyak bertanya. Padahal di kepalaku, aku sudah mencatat, perusahaan ekspedisi, ya? Baiklah, nanti akan kucek sendiri kebenarannya. Sepeninggal Arman, aku segera mengambil laptopku. Aku mencari daftar perusahaan ekspedisi besar yang kantornya ada di kota tujuan Arman. Hasilnya, memang ada beberapa, tapi anehnya tidak ada yang sedang membuka tender besar atau proyek kerjasama. Semua berjalan normal. Tidak ada pertemuan penting yang layak ditemui secara mendadak. Arman, kau pikir aku mudah ditipu? Gumamku pelan. Sore harinya, aku sengaja tidak langsung pulang.
Aku meminta bantuan adik sepupuku, Rina, yang bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan travel. Rin, coba tolong cek ya, ada nggak nama Arman pesan tiket ke kota X malam ini? Rina mengangguk dan beberapa menit kemudian mengirim pesan melalui WhatsApp. Ada, Mbak. Atas nama Arman, flight jam 19.30. Aku menarik napas panjang. Jadi benar, dia memang berangkat malam ini. Pertanyaannya, keperluan apa sebenarnya? Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku meminta tolong sahabatku, Yuni, yang kebetulan tinggal tidak jauh dari rumah keduaku di luar kota. Yun, aku minta tolong besar sama kamu, kataku di telepon dengan suara bergetar. Tolong apa, Enam? Kok serius banget? Tanya Yuni heran. Besok tolong kamu perhatikan rumahku di Komplek X. Lihat siapa saja yang ada di sana. Kalau bisa, fotoin atau videoin dari jauh. Aku curiga Arman sering ke sana. Yuni terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, Enam, kamu yakin? Kamu mau lihat kebenarannya? Aku menghela napas panjang. Aku harus tahu, Yun. Lebih baik sakit karena kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Baiklah, besok aku ke sana, jawab Yuni mantap. Malam itu aku tidak bisa tidur. Arman memang menginap di luar kota, seperti yang dia bilang. Tapi aku tahu, dia tidak sedang bertemu klien. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku hanya bisa berdoa agar Yuni besok bisa menemukan jawabannya. Keesokan paginya, teleponku berdering. Yuni mengirimkan beberapa foto dan video. Tanganku bergetar saat membukanya. Dalam video itu terlihat jelas rumahku. Gerbangnya terbuka. Ada mobil Arman terparkir di depan halaman. Lalu, seorang perempuan muda keluar dari pintu rumah sambil membawa kantong belanjaan. Tidak lama kemudian, seorang anak kecil menyusul di belakangnya, lalu seorang wanita parubaya yang tampaknya ibunya. Mereka tertawa, terlihat sangat nyaman seolah-olah itu rumah mereka sendiri. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Dadaku terasa sesat. Jadi benar. Arman telah membawa perempuan lain ke rumahku. Tidak hanya itu, perempuan itu bahkan tinggal di sana bersama keluarganya. Beraninya kau, Arman? Hari itu aku tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Wajah perempuan muda itu terus terbayang. Senyumnya, langkahnya, bahkan caranya membuka pintu rumahku dengan santai seolah dia adalah nyonya rumah yang sah. Aku ingin langsung menelpon Arman, memakinya habis-habisan. Tapi aku menahan diri. Jika aku bertindak gegabah, Arman akan punya kesempatan untuk berbohong atau memutarbalikkan keadaan. Aku harus punya rencana. Aku harus memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil akan menjadi pukulan telak untuknya. Malamnya, saat Arman pulang, aku menatapnya lama. Dia masuk ke rumah sambil bersiul kecil, seolah-olah tidak ada apa-apa. Dia mencium pipiku seperti biasa, lalu berkata, Sayang, akhirnya bisa pulang juga. Capek banget seharian meeting. Aku hanya tersenyum kaku. Capek ya? Ya udah, mandi dulu sana. Dia tidak sadar bahwa aku sudah tahu segalanya. Hari-hari berikutnya aku mulai mengumpulkan bukti. Aku mencari dokumen kepemilikan rumah, memastikan bahwa semua masih atas namaku. Aku juga memeriksa catatan keuangan Arman, yang ternyata semakin mengkhawatirkan. Ada transfer ke rekening asing, pembelian perhiasan, bahkan cicilan barang-barang mewah yang tidak pernah kulihat di rumah. Semakin banyak bukti yang kutemukan, semakin jelas bagiku, Arman bukan hanya sekadar berselingkuh. Dia sudah berani menggunakan hartaku untuk membiayai hidup perempuan lain. Rasa marahku semakin membara. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Lelaki yang seharusnya melindungiku, malah menusukku dengan cara paling kejam. Namun, aku tetap tidak bisa gegabah. Aku harus berpikir panjang. Aku harus menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Sore itu, aku kembali berbicara dengan Yuni melalui telepon. Enam, aku lihat lagi tadi. Perempuan itu benar-benar tinggal di rumahmu. Bahkan, aku dengar dari tetangga, mereka bilang rumah itu diberikan oleh suami buat dia. Katanya suamimu orang kaya yang baik hati, rela kasih rumah buat keluarga baru. Kepalaku serasa mau meledak. Jadi selama ini Arman bukan hanya mengkhianatiku,
tapi juga membohongi orang lain dengan mengaku-ngaku bahwa rumah itu pemberiannya. Yun, cukup. Aku sudah tahu semua yang aku butuhkan. Sekarang tinggal nunggu waktu yang tepat, kataku dengan nada penuh dendam. Yuni terdiam sejenak, lalu berkata, "Enam, kamu mau apa?" Aku tersenyum miris. Aku akan buat mereka semua tahu siapa yang sebenarnya tidak berguna. Biar Arman merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku menatap foto-foto rumah keduaku di luar kota, lalu membayangkan wajah perempuan itu, keluarganya, dan Arman yang dengan santai menyerahkan rumah itu seolah-olah miliknya. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak lama lagi, mereka semua akan terusir. Dan saat hari itu tiba, tidak ada yang bisa menolong Arman. Bahkan pelakor itu pun akan meninggalkannya, karena dia hanyalah seorang laki-laki tak berguna yang hidup dari hartaku. Aku sudah tahu langkah berikutnya. Diam-diam, aku akan menjual rumah itu. Hari-hariku terasa panjang sejak mengetahui rahasia besar yang disembunyikan Arman. Aku sudah tidak lagi menatap wajahnya dengan penuh cinta seperti dulu. Setiap kali aku melihatnya pulang dengan wajah lelah pura-pura, aku hanya bisa tersenyum miris. Lelah karena bekerja? Tidak. Aku tahu, lelahnya bukan karena urusan pekerjaan, melainkan karena sibuk bermain peran sebagai suami setia di depanku, sekaligus kekasih penuh kasih bagi perempuan simpanannya di luar kota. Aku sudah tidak lagi meragukan kebenaran. Fakta yang kukumpulkan terlalu jelas. Foto-foto, video, cerita dari Yuni, hingga catatan keuangan Arman, semuanya mengarah pada satu hal, suamiku telah berkhianat. Dan yang membuat darahku mendidih adalah keberaniannya menjadikan rumah keduaku sebagai sarang perselingkuhan. Rumah yang kubeli dengan uangku sendiri, rumah yang seharusnya menjadi aset masa depanku, kini ditempati oleh pelakor bersama keluarganya, seolah-olah itu rumah mereka sendiri. Beraninya dia? Namun, meski hatiku sudah penuh dengan amarah, aku memilih tetap diam. Aku berpura-pura tidak tahu, berpura-pura masih menjadi istri polos yang percaya pada setiap alasan suaminya. Bagi Arman, aku mungkin terlihat bodoh. Tapi bagi diriku, ini adalah permainan. Permainan yang akan berakhir dengan kekalahan telak di pihaknya. Suatu malam, aku sengaja memancingnya dengan pertanyaan ringan saat kami sedang makan malam. "Men, kamu masih sering keluar kota ya belakangan ini?" tanyaku sambil menatapnya. Arman yang sedang sibuk memotong ayam panggang di piringnya langsung berhenti sejenak. Lalu ia tersenyum kaku. "Iya, sayang. Namanya juga kerja. Kamu kan tahu, kalau aku lagi bangun relasi sama klien, ya harus sering bolak-balik." Aku menaruh sendokku, lalu menatapnya dalam-dalam. "Relasi, ya? Kamu hebat sekali. Sampai bisa dapat rumah untuk orang lain, ya?" Tangannya kaku seketika. Matanya menatapku dengan bingung. "Apa maksudmu?" Aku tersenyum kecil, pura-pura menyesap air putih. "Enggak, kok. Cuma bercanda." Arman tampak lega mendengar jawabanku. Tapi aku bisa melihat jelas kegugupannya. Tangannya gemetar saat mengambil gelas. Nafasnya sedikit berat. Itu sudah cukup bagiku, dia menyimpan sesuatu. Bagus, men. Teruslah merasa aman. Teruslah kira aku nggak tahu apa-apa. Sementara aku sudah menyiapkan jurang untukmu jatuh. Beberapa hari kemudian, aku kembali mendapat laporan dari Yuni. "Enam, aku tadi ketemu tetangga rumahmu di luar kota. Mereka bilang suamimu memperkenalkan rumah itu sebagai hadiah untuk istrinya. Tapi bukan kamu yang dimaksud. Mereka yakin perempuan muda yang tinggal di sana adalah istrinya. Bahkan keluarga perempuan itu bilang ke tetangga-tetangga kalau rumah itu pemberian suamimu, bukti cinta dan keseriusan." Kepalaku serasa berputar. Jadi Arman benar-benar punya nyali sebesar itu? Mengaku-ngaku rumahku sebagai pemberiannya untuk perempuan lain? Aku menutup wajahku dengan tangan. Antara ingin marah, menangis, sekaligus tertawa pahit. "Terima kasih, Yun. Kamu nggak tahu betapa berharganya informasi ini buat aku." Di satu sisi aku merasa hancur, dikhianati dengan cara paling menyakitkan. Tapi di sisi lain, rasa marah itu justru menyalakan tekadku. Aku semakin yakin, sudah saatnya aku bertindak. Malam itu aku duduk di ruang kerjaku.
Kuhamparkan semua dokumen rumah di meja, sertifikat asli, bukti pembelian, dan surat-surat lainnya. Aku tersenyum puas. Semuanya masih atas namaku. Arman tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia berani menggembar-gemborkan kepada orang lain bahwa rumah itu pemberiannya. Lihatlah, men. Kau kira bisa seenaknya menguasai apa yang bukan milikmu? Tunggu saja. Aku mulai menghubungi agen properti kepercayaanku. Pak, saya ingin menjual rumah saya di Komplek X. Bisa tolong bantu prosesnya? Tanyaku tegas. Sang agen tampak terkejut. Ibu yakin? Bukankah rumah itu bagus sekali untuk investasi jangka panjang? Aku tersenyum dingin. Saya sudah tidak membutuhkan rumah itu. Yang penting, segera cari pembeli yang serius. Saya ingin prosesnya cepat. Baik, Bu. Kalau begitu saya akan segera urus. Tapi mungkin butuh waktu beberapa minggu. Aku mengangguk. Tak masalah. Asal pasti laku. Dan pastikan semua dokumen beres. Setelah menutup telepon, aku merasa lega. Satu langkah besar sudah kumulai. Hari-hari berikutnya, aku sengaja mengawasi Arman lebih dekat. Setiap kali dia keluar kota, aku membiarkannya. Aku bahkan mengucapkan selamat jalan dengan senyum hangat, seolah aku masih istri yang setia dan percaya penuh. Jaga kesehatannya, men. Jangan lupa makan, kataku manis saat dia berangkat. Arman tersenyum lebar, lalu mencium keningku. Iya, sayang. Makasih ya sudah pengertian. Dia benar-benar tidak sadar bahwa setiap langkahnya kini kuikuti dari jauh. Yuni masih setia mengirimkan foto dan video setiap kali Arman datang ke rumah itu. Ada kalanya dia terlihat sedang makan malam bersama keluarga pelakor, ada pula saat dia bercanda dengan anak kecil yang kupastikan bukan anaknya, mungkin adik atau keponakan si pelakor. Semua bukti itu kusimpan rapi di folder khusus di laptop dan ponselku. Aku bahkan sempat menemukan sesuatu yang membuatku semakin muak. Suatu sore, saat sedang membereskan meja kerja Arman di rumah, aku menemukan secarik kertas. Sebuah coretan tangan berisi rencana renovasi rumah. Ada tulisan, ganti cat ruang tamu jadi krem. Pasang AC di 3 kamar. Tambah pagar depan. Aku hampir membakar kertas itu saat itu juga. Jadi bukan hanya dia menyerahkan rumahku pada pelakor, tapi dia juga berniat merenovasinya? Seolah-olah itu benar-benar rumah miliknya. Aku meremas kertas itu dengan tangan gemetar, lalu membuangnya ke tempat sampah. Cukup, men. Kau sudah terlalu jauh. Kau akan menyesal. Suatu malam, aku kembali berbicara dengan Arman di ruang tamu. Men, aku kepikiran sesuatu. Gimana kalau rumah kita di luar kota itu kita jual saja? Kayaknya sayang kalau kosong terus, kataku mencoba memancing reaksinya. Arman langsung terkejut. Hah? Dijual? Janganlah, sayang. Itu kan aset berharga. Kita bisa pakai nanti kalau pensiun. Lagi pula, siapa tahu bisa ditempati keluarga kalau butuh. Aku tersenyum dingin. Keluarga siapa, men? Keluarga kita? Atau keluarga lain? Dia terdiam sejenak, lalu tertawa kaku. Maksudmu apa sih? Ya tentu keluarga kita, siapa lagi? Aku hanya menggeleng. Sudahlah, aku cuma iseng nanya. Nggak usah dipikirin. Tapi aku bisa melihat jelas wajahnya pucat. Dia takut. Dia tahu bahwa aku mulai mencurigai sesuatu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan ke depan cermin, menatap wajahku sendiri. Ada rasa sakit yang sulit dijelaskan. Perempuan yang dulu begitu percaya pada suaminya, kini berubah menjadi sosok penuh luka dan dendam. Namun, aku sadar, aku tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Aku harus kuat. Aku harus membalas. Aku tersenyum tipis pada bayangan di cermin. Bersiaplah, men. Waktumu tinggal sedikit. Hari-hari berikutnya aku menunggu dengan sabar. Agen properti mengabariku bahwa ada beberapa calon pembeli yang tertarik. Salah satunya bahkan sudah siap memberikan DP besar. Hatiku berdegup kencang mendengar itu. Semakin dekat aku pada tujuan, semakin puas aku rasanya. Sementara itu, Arman tetap sibuk dengan rutinitas palsunya. Dia semakin percaya diri, semakin berani. Pernah suatu kali dia bahkan berkata sambil bercanda, "Sayang, kalau nanti aku sukses gede,
aku bakal kasih kamu rumah baru lagi. Ya. Lebih besar dari yang sekarang. Aku hanya tersenyum miris. Rumah baru untukku? Atau untuk perempuan itu lagi, men? Tapi aku tidak menanggapi. Aku biarkan dia terus bermain dengan kebohongannya. Karena aku tahu, sebentar lagi semua topengnya akan jatuh. Sebentar lagi, rumah itu akan terjual. Dan saat itu terjadi, pelakor beserta keluarganya akan terusir. Mereka akan marah besar. Dan Arman akan berada di tengah badai, dipaksa menanggung semua kebencian, baik dariku maupun dari perempuan yang selama ini ia bela. Aku tidak sabar menunggu hari itu. Dan benar saja. Beberapa minggu kemudian, agen properti mengabariku dengan suara penuh semangat. Bu, rumah di Komplek X sudah laku. Pembelinya sudah setuju dengan harga yang kita pasang. DP sudah masuk ke rekening ibu. Tinggal tanda tangan resmi saja. Aku tersenyum puas. Bagus sekali. Segera urus semuanya. Saya ingin pembeli langsung bisa menempati rumah. Baik, Bu. Saya akan segera atur jadwalnya. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Rasa lega bercampur dengan kebahagiaan aneh. Akhirnya, rencanaku mulai terwujud. Aku memandang keluar jendela malam itu, menatap bintang-bintang di langit. Sebentar lagi, men. Sebentar lagi dunia tahu siapa sebenarnya dirimu. Dan kau akan kehilangan segalanya. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja, lampu meja menerangi dokumen-dokumen yang berjejer rapi. Sertifikat rumah, surat jual beli, dan bukti transfer DP dari pembeli yang sudah masuk ke rekeningku. Semua sudah resmi. Rumah keduaku bukan lagi milikku. Aku telah melepaskannya dengan lega, tapi bukan tanpa tujuan. Aku melepasnya justru agar bisa mengambil sesuatu yang lebih besar, harga diri Arman, kebanggaan palsunya, dan kebahagiaan semu yang ia bangun bersama pelakor itu. Aku menutup map dokumen dengan senyum tipis. Permainan ini sudah separuh jalan, men. Kau belum sadar bahwa aku yang pegang semua kendali, gumamku lirih. Sementara itu, kehidupan Arman tampak semakin percaya diri. Dia sering pulang larut malam dengan wajah puas, kadang-kadang bahkan membawakan buah tangan kecil untukku. Seolah-olah dia adalah suami penyayang yang baru saja pulang dari pekerjaan melelahkan. Aku hanya menerimanya dengan wajah manis. Sayang, aku beliin kamu kue favoritmu. Aku tahu kamu pasti capek kerja, jadi biar aku yang manjain, katanya sambil menaruh kotak kue di meja. Aku tersenyum. Terima kasih, men. Kamu perhatian sekali. Dalam hati aku tertawa dingin. Perhatian? Atau rasa bersalah yang coba kau tutupi dengan kotak kue murahan ini? Arman sama sekali tidak tahu bahwa aku sudah menandatangani perjanjian jual beli rumah beberapa hari lalu. Sebentar lagi, pelakor dan keluarganya yang dengan sombong menempati rumahku akan dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka tidak punya hak sedikit pun untuk tinggal di sana. Sore itu aku kembali menerima telepon dari Yuni. Enam, aku heran sama orang-orang itu. Semakin lama semakin besar kepala. Aku dengar dari tetangga, keluarga perempuan itu suka pamer. Katanya rumah yang mereka tempati adalah pemberian suamimu, hadiah cinta katanya. Bahkan ada yang bilang mereka sering menghina tetangga lain, merasa lebih tinggi karena punya rumah sendiri. Aku mendengarkan dengan wajah dingin. Biarkan saja, Yun. Semakin tinggi mereka merasa, semakin sakit jatuhnya nanti. Yuni terdiam sejenak. Enam, kamu benar-benar kuat? Ya. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah meledak dari dulu. Aku menghela napas panjang. Kekuatan itu muncul dari luka, Yun. Aku terlalu sakit untuk diam, tapi aku juga terlalu waras untuk meledak. Jadi aku pilih cara lain. Cara yang lebih tenang, tapi mematikan. Hari-hari berikutnya aku terus memainkan peranku. Aku menjadi istri penurut yang tak pernah curiga. Bahkan ketika Arman bilang ia akan pergi lagi keluar kota, aku hanya tersenyum lembut. Jangan terlalu capek, men. Ingat kesehatan, kataku sambil merapikan kemejanya. Dia tersenyum puas, lalu mencium keningku. Aku beruntung punya istri seperti kamu, sayang. Pengertian banget. Aku hampir tertawa saat mendengar itu. Beruntung? Tidak lama lagi, kau akan tahu seperti apa rasanya benar-benar sial. Di sisi lain,
pelakor dan keluarganya semakin larut dalam kebahagiaan semu. Yuni mengirimkan foto terbaru. Pelakor itu sedang menjemur pakaian di halaman, ibunya menyapu teras, dan anak kecil itu bermain sepeda kecil di jalan depan rumah. Mereka tampak begitu nyaman, seolah rumah itu milik mereka sejak lama. Aku menatap foto itu lama. Rasanya aneh sekali melihat orang lain menjalani aktivitas sehari-hari di rumahku. Rumah yang dulu kubayangkan akan kujadikan villa keluarga saat liburan, kini berubah menjadi panggung sandiwara yang menjijikkan. Namun aku tidak lagi merasa hancur seperti dulu. Yang ada hanyalah rasa dingin, rasa puas, karena aku tahu sebentar lagi mereka akan diusir. Aku bahkan bisa membayangkan ekspresi mereka saat pembeli datang dengan dokumen resmi. Wajah-wajah kaget, teriak-teriak marah, mungkin bahkan menangis karena kehilangan tempat tinggal yang mereka kira hadiah cinta. Itulah bayangan yang membuatku bisa tidur nyenyak malam itu. 1 minggu kemudian, aku mendapat kabar dari agen properti bahwa pembeli baru akan segera menempati rumah. Semua dokumen sudah selesai, proses serah terima dijadwalkan minggu depan. Aku hanya perlu menunggu saat itu tiba. Aku tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Tolong pastikan semua berjalan lancar. Tenang saja, Bu. Semua legal. Pemilik baru punya hak penuh. Kalau ada yang menolak keluar, bisa langsung pakai jalur hukum. Aku menutup telepon, lalu bersandar di kursi. Aku menatap langit-langit kamar, merasakan campuran antara kebahagiaan dan dendam yang hampir lunas. Sebentar lagi, men. Kau akan kehilangan segalanya. Malam itu, aku sengaja menyiapkan makan malam istimewa untuk Arman. Nasi goreng spesial, sate ayam, dan sup hangat. Dia pulang dengan wajah lelah, tapi begitu melihat meja makan penuh, matanya berbinar. Wah, sayang, ada apa ini? Kok masak enak banget, tanyanya sambil duduk. Aku tersenyum lembut. Nggak ada apa-apa. Aku cuma pengen nyenengin kamu aja. Kamu kan capek kerja. Arman tertawa puas. Aku memang paling beruntung punya istri kayak kamu. Kamu itu bidadari, tahu nggak? Aku hanya tersenyum, meski di dalam hati ingin melemparkan sup panas itu ke wajahnya. Tapi aku tahan. Aku harus sabar sedikit lagi. Aku ingin dia menikmati kenyamanan terakhir sebelum badai datang. Beberapa hari kemudian, Yuni kembali mengabariku. Enam, ada gosip baru. Keluarga itu bilang suamimu berencana merenovasi rumah. Mereka pamer katanya sebentar lagi ruang tamu dicat ulang, kamar dipasang AC, dan pagar depan ditambah. Aku terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Renovasi? Wah, itu mimpi mereka yang paling indah. Sayangnya mimpi itu sebentar lagi akan pecah. Enam, kamu tega banget, kata Yuni, setengah kagum setengah ngeri. Aku tersenyum sinis. Aku tidak tega, aku hanya adil. Mereka sudah merebut sesuatu yang bukan hak mereka. Sekarang waktunya mereka tahu akibatnya. Hari-hari itu berjalan dengan penuh kepuasan bagiku. Aku sengaja tidak menyinggung rumah sama sekali di depan Arman. Biarlah dia merasa semua baik-baik saja. Aku ingin dia menikmati kebodohannya sendiri. Pernah sekali aku mendengarnya berbicara di telepon dengan nada manis. Aku yakin dia sedang berbicara dengan pelakor itu. Iya, sayang. Tenang aja, rumah itu milik kita kok. Aku udah pastikan. Nggak akan ada yang ganggu. Aku yang mendengar dari balik pintu kamar hanya bisa tersenyum miris. Oh, men, betapa bodohnya kamu. Kau bahkan menjanjikan sesuatu yang bukan milikmu. Aku ingin lihat wajahmu saat mereka semua tahu kebenarannya. Malam terakhir sebelum hari serah terima, aku duduk lama di ruang tamu. Arman sudah tidur, tapi aku masih menatap kosong ke arah jendela. Aku teringat semua yang kulalui, bagaimana aku bekerja keras membeli rumah itu, bagaimana aku menaruh harapan besar bahwa rumah itu akan menjadi simbol kebebasan finansialku, dan bagaimana semuanya berubah saat Arman dengan mudahnya menyerahkan rumah itu kepada orang lain. Rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Tapi aku tahu, esok hari luka itu akan mulai terbalas. Esok hari, rumah itu bukan lagi sarang mereka. Esok hari, mereka semua akan terusir. Dan saat pelakor serta keluarganya marah, aku akan berdiri jauh, menyaksikan semuanya, sambil tersenyum puas.
Karena untuk pertama kalinya, Arman akan merasakan apa arti sebenarnya menjadi tak berguna. Hari itu akhirnya tiba. Pagi masih sejuk ketika aku menerima telepon dari agen properti. Bu, pembeli sudah siap melakukan serah terima rumah. Hari ini mereka akan datang bersama notaris dan petugas untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Suaranya terdengar penuh formalitas. Aku tersenyum tipis. Bagus, biarkan saja mereka langsung masuk. Kalau ada yang menolak keluar, katakan saja rumah itu sudah sah milik pembeli. Baik, Bu. Semua dokumen sudah aman. Jangan khawatir. Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela kamar. Matahari mulai naik, sinarnya menembus tirai tipis. Di luar, Arman masih terlelap, wajahnya terlihat damai. Ia tidak tahu badai besar akan menghantamnya hari ini. Aku duduk di tepi ranjang, memperhatikan wajahnya lama-lama. Tidurlah, men. Nikmati jam-jam tenangmu. Karena sore nanti, dunia yang kau bangun dengan kebohongan akan runtuh. Di kota lain, di rumah keduaku yang kini bukan lagi milikku, pelakor itu sedang sibuk dengan aktivitasnya. Yuni, sahabatku yang menjadi mata-mataku, sudah mengirim kabar sejak pagi. 6. Aku lihat keluarga itu santai banget. Perempuan itu sedang menjemur pakaian, ibunya membersihkan teras, anak kecilnya main bola. Mereka nggak tahu sama sekali bahwa sebentar lagi akan ada tamu tak terduga. Aku membaca pesan itu dengan senyum dingin. Biarkan mereka. Semakin tenang mereka, semakin hancur nanti ketika kenyataan datang. Siang menjelang. Pembeli rumah bersama timnya akhirnya tiba di Komplek X. Ada mobil hitam yang berhenti tepat di depan rumahku, yang sekarang sah menjadi milik orang lain. Dari dalam keluar pasangan suami istri parubaya dengan wajah serius. Mereka ditemani notaris, agen properti, dan beberapa petugas keamanan dari komplek. Pelakor yang sedang menyapu halaman menoleh heran. Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai? Tanyanya dengan nada ketus. Sang agen mendekat dengan sopan. Permisi, Bu. Mulai hari ini rumah ini resmi menjadi milik bapak dan ibu ini. Kami minta keluarga di dalam segera mengosongkan rumah. Pelakor itu terbelalak. Apa maksudnya? Ini rumah saya. Suami saya yang memberikannya pada saya. Sang agen tersenyum tipis sambil menyerahkan berkas. Maaf, Bu. Menurut sertifikat resmi, rumah ini adalah milik Ibu Fiona dan beliau sudah menjualnya. Semua dokumen sah, sudah ditandatangani notaris. Jadi mulai sekarang, rumah ini bukan lagi milik ibu ataupun siapapun selain pembeli. Wajah pelakor itu memerah. Ibunya keluar dari dalam rumah, membawa sapu, ikut marah. Tidak mungkin. Rumah ini pemberian menantu saya. Dia janji rumah ini milik anak saya. Tidak bisa seenaknya dijual. Notaris yang mendampingi maju ke depan, suaranya dingin. Mohon maaf, Bu. Saya yang memproses legalitasnya. Rumah ini tidak pernah atas nama suami Anda, apalagi atas nama keluarga Anda. Pemilik sahnya adalah Ibu Fiona. Dan beliau berhak penuh menjual kepada siapapun. Suasana langsung ricuh. Anak kecil yang tadi bermain bola mulai menangis karena mendengar teriakan ibunya. Pelakor itu memekik, Tidak bisa. Ini rumah saya. Suami saya sudah janji. Sang pembeli, wanita parubaya dengan wajah tegas, menatap tajam. Saya sudah membeli rumah ini dengan harga penuh. Jika Anda tidak segera keluar, kami akan menempuh jalur hukum. Dan percayalah, Anda tidak akan menang, karena rumah ini bukan milik Anda. Pelakor dan keluarganya panik. Mereka masuk ke dalam rumah, mengemasi barang-barang dengan terburu-buru, sambil mengumpat. Tangis, teriakan, dan suara barang dilempar terdengar dari dalam. Beberapa tetangga mulai keluar, mengintip dari pagar rumah masing-masing. Desas-desus langsung menyebar. Loh, katanya rumah itu pemberian suami barunya. Pemberian apaan? Ternyata cuma numpang, toh. Dasar keluarga sok pamer. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga pelakor dan keluarganya, membuat mereka semakin malu dan marah. Sementara itu, Arman masih tenang di kota. Dia tidak tahu kekacauan yang terjadi. Hingga sore hari, ponselnya mulai berdering bertubi-tubi. Nama pelakor muncul di layar.
Dengan wajah sedikit cemas, Arman menjawab. Halo, sayang? Kenapa panik banget suaranya? Teriakan langsung meledak dari seberang sana. Arman, apa maksudmu? Rumah yang kau bilang pemberian ternyata dijual. Ada orang-orang datang, bilang rumah itu bukan milikmu. Aku dipermalukan di depan tetangga. Kau penipu. Kau laki-laki tidak berguna. Arman terdiam, wajahnya pucat. Apa? Dijual? Siapa yang menjual? Itu kan rumah kita? Rumah kita? Hah? Rumah itu bahkan bukan milikmu. Ibuku, adikku, semua barang-barang kami diusir keluar. Kau tega sekali mempermainkan kami. Dasar laki-laki sapa. Arman menelan ludah, keringat dingin mengucur. Ia buru-buru mematikan telepon dan mencoba menghubungi kembali, tapi pelakor tidak mau mengangkat. Di ruang tamu, aku duduk dengan tenang, menatapnya dari jauh. Aku sudah mendengar semua percakapan itu. Aku sengaja tidak berkata apa-apa. Aku ingin melihat bagaimana wajahnya berubah saat topengnya runtuh. Arman akhirnya menoleh padaku, wajahnya pucat pasi. Sayang, kamu tahu sesuatu tentang rumah di luar kota itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum tipis. Tentu saja aku tahu. Rumah itu milikku. Dan aku sudah menjualnya. Arman langsung berdiri dengan wajah kalut. Apa? Kamu menjualnya? Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Aku menatapnya tajam, dingin. Kenapa aku harus bilang? Itu rumahku, hartaku, bukan milikmu. Kamu bahkan tidak punya hak sekecil apapun. Atau, kamu marah karena rumah itu sudah terjual, sehingga pelakor dan keluarganya harus angkat kaki? Kasihan sekali, ya. Mereka sekarang jadi gelandangan. Arman terdiam. Wajahnya memerah antara marah, takut, dan malu. Aku menambahkan dengan suara lirih tapi menusuk. Kau pikir bisa menguasai rumah itu? Kau pikir bisa menjadikan hartaku sebagai hadiah untuk perempuan murahan? Kau salah besar, men. Kau lupa, kau hanya numpang hidup di rumahku. Hidupmu ini hanya menempel di pundakku. Dan sekarang, semua kebohonganmu terbongkar. Pelakor itu sudah mengutukmu sebagai laki-laki tidak berguna. Dan aku setuju. Malam itu, rumah tangga kami benar-benar dingin. Arman mondar-mandir, mencoba menelepon pelakor berkali-kali. Tidak ada jawaban. Keluarga pelakor jelas membencinya sekarang. Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka dipermalukan, dan semua karena janji kosong Arman. Aku hanya duduk di sofa, menonton pertunjukan itu dengan puas. Bagaimana rasanya, men? Semua orang menganggapmu sampah. Pelakor yang kau bela mati-matian pun sekarang menendangmu. Kau tak punya siapa-siapa lagi. Arman menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku tertawa dingin. Jelaskan? Jelaskan apa? Bahwa kau mengkhianatiku? Bahwa kau memakai hartaku untuk memberi kenyamanan pada perempuan lain? Tidak perlu dijelaskan, men. Aku sudah tahu semuanya. Dia terdiam, menunduk, tak berani menatapku lagi. Di luar sana, pelakor dan keluarganya benar-benar menjadi bahan gunjingan. Yuni melaporkan padaku melalui telepon. Mereka keluar dengan wajah kusut, barang-barang berantakan, bahkan sempat berteriak-teriak di jalan. Semua tetangga menonton. Ada yang bilang mereka memang pantas, ada yang kasihan. Tapi yang jelas, nama suamimu hancur. Semua orang tahu dia penipu, tidak punya apa-apa, hanya numpang harta istrinya. Aku mendengarkan kabar itu sambil tersenyum puas. Bagus, biarkan mereka tahu siapa sebenarnya Arman. Malam itu aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku bisa memejamkan mata tanpa rasa sakit di dada. Aku sudah berhasil membuat pelakor dan keluarganya terusir. Mereka marah. Mereka menuduh Arman tidak berguna. Dan aku berhasil menunjukkan pada dunia bahwa semua yang Arman banggakan hanyalah kebohongan. Namun, permainanku belum selesai. Karena setelah ini, giliran Arman yang akan kuusir dari rumahku. Hidupnya hanya numpang. Dan aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan, sama seperti pelakor yang dulu ia bela. Malam itu udara begitu dingin. Hujan turun deras,
mengetuk jendela kamar dengan irama yang membuat suasana semakin muram. Aku duduk di kursi rotan dekat jendela, menyeruput teh hangat, sementara Arman berjalan mondar-mandir dengan wajah muram. Ponselnya sudah panas karena terus-menerus dicoba untuk menghubungi pelakor. Namun, hasilnya nihil. Nomor itu kini memblokirnya. Kenapa? Kenapa dia begini? Aku kan sudah berkorban banyak untuk dia, gumam Arman, lebih pada dirinya sendiri daripada padaku. Aku menatapnya dingin. Berkorban? Kau menyebut itu pengorbanan? Mengambil rumah istrimu, memberikannya pada perempuan lain, lalu sekarang menangis karena dia pergi? Itu namanya bukan berkorban, men. Itu namanya bodoh. Arman menoleh, wajahnya penuh amarah bercampur putus asa. Enam, jangan bicara begitu. Aku cuma ingin membahagiakan dia. Aku meletakkan cangkir dengan suara cukup keras hingga membuatnya terhenti. Tatapanku menembus ke dalam matanya. Kau ingin membahagiakan dia dengan apa? Dengan hartaku? Dengan rumah yang bukan milikmu? Kau pikir hidup ini hanya soal janji-janji kosong yang tak mampu kau penuhi? Arman tercekat. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Dia hanya menunduk, seakan seluruh harga dirinya diremukkan oleh kenyataan. Keesokan harinya, kabar tentang pengusiran pelakor dan keluarganya semakin luas. Grup WhatsApp komplek penuh dengan gosip. Foto-foto mereka keluar rumah dengan wajah kusut tersebar, lengkap dengan komentar pedas. Katanya rumah itu pemberian suami kaya, ternyata cuma numpang. Kasihan sih, tapi ya siapa suruh merebut rumah tangga orang? Suaminya parah banget, ternyata gak punya apa-apa. Berita itu sampai juga ke telingaku melalui Yuni. Aku hanya tersenyum puas. Namun, bagi Arman, semua itu seperti cambukan keras. Saat ia membuka media sosialnya, ia mendapati puluhan sindiran. Bahkan beberapa teman kerjanya mulai menjauhinya. Nama baiknya hancur. Di meja makan, aku berkata sambil menyuap sarapan dengan santai, bagaimana rasanya jadi bahan ejekan satu komplek, men. Arman menggebrak meja. Enam, kau menikmati semua ini, ya? Aku menatapnya tajam. Tentu saja. Karena semua ini memang pantas kau terima. Aku sudah lama menunggu saat di mana seluruh kebohonganmu runtuh. Dia terdiam lagi. Kali ini, matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, Arman semakin terpuruk. Pelakor benar-benar menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada balasan. Bahkan nomor barunya pun langsung memblokirnya. Suatu malam, Arman pulang dalam keadaan mabuk. Matanya merah, langkahnya gontai. Begitu masuk rumah, ia langsung berteriak. Enam, kau puas, kan? Kau puas membuatku jadi sampah? Kau puas melihat aku ditinggalkan, dihina, tidak punya siapa-siapa lagi? Aku yang sedang membaca buku di ruang tamu, menutupnya perlahan. Aku tidak terkejut sedikit pun dengan teriakannya. Ya, aku puas, jawabku tenang. Karena kau memang sampah. Laki-laki yang hanya numpang hidup, berani mengatasnamakan harta istri untuk membahagiakan perempuan lain. Dan sekarang lihatlah, kau sendirian. Dia sudah meninggalkanmu, keluarganya membencimu, dan aku berhenti sejenak, menatapnya dengan tajam, tidak lagi membutuhkanmu. Arman tertegun, seolah tubuhnya lumpuh. Kata-kataku menghantam jantungnya lebih keras dari pukulan apapun. Keesokan paginya, aku menyiapkan koper di ruang tamu. Isinya bukan pakaianku, tapi pakaian Arman. Saat ia turun dari kamar, wajahnya bingung. Enem, ini apa maksudnya? Aku menatapnya lurus. Kau harus pergi dari rumah ini. Hari ini juga? Arman tercengang. Apa? Tidak. Enam, jangan bercanda. Ini rumah kita. Aku suamimu. Aku memotong dengan suara lantang. Rumah kita? Kau benar-benar tidak tahu malu, men. Ini rumahku, bukan rumah kita. Semua suratnya atas namaku. Semua dari keringatku. Kau hanya menumpang. Hidupmu hanya bergantung pada belas kasihku. Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku melanjutkan dengan suara dingin. Kau sudah melampaui batas. Berani memberikan rumahku untuk pelakor.
Berani mempermalukan aku dengan kebohonganmu. Sekarang, aku sudah cukup sabar. Kau harus keluar dari rumah ini. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari hidupku. Arman jatuh berlutut, memegang kakiku. Air matanya jatuh deras. Enem, jangan lakukan ini, aku mohon. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau kau usir aku benar-benar hancur. Aku menatapnya tanpa belas kasih. Kau memang sudah hancur. Dan itu salahmu sendiri. Pergi, Men. Sebelum aku benar-benar menyeretmu keluar. Tetangga mulai berkerumun ketika Arman akhirnya keluar rumah dengan membawa kopernya. Mereka berbisik-bisik, sebagian menahan tawa sinis. Akhirnya diusir juga. Pantas saja, laki-laki tak tahu diri. Sudah numpang, sok-sokan kasih rumah keselingkuhan. Arman menunduk, wajahnya merah karena malu. Dia berjalan gontai ke arah jalan besar. Aku berdiri di teras, memandanginya dengan tatapan dingin. Hidupmu hanya numpang, Men. Sekarang nikmati hidupmu sebagai gelandangan. Sama seperti pelakor yang dulu kau bela. Aku menutup pintu rumah dengan suara keras, mengakhiri semua. Malam itu aku tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi suara rengekan Arman. Tidak ada lagi wajahnya yang menyebalkan memenuhi rumahku. Aku merasa bebas. Aku berhasil menjatuhkannya, mengusirnya, membuatnya merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Dan aku tahu, mulai saat itu, hidup Arman tak akan pernah sama lagi. Dia hanyalah seorang pria gagal, yang hidupnya hancur karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Di luar sana, kabar pengusiran Arman langsung menyebar. Orang-orang semakin yakin, dia benar-benar laki-laki tak berguna. Tidak punya harta, tidak punya rumah, bahkan istrinya pun menendangnya keluar. Arman kini hanya tinggal nama, tanpa martabat, tanpa tempat. Dan aku berdiri sebagai pemenang. Malam itu, bintang-bintang bertaburan di langit. Aku duduk di balkon rumah, menyeruput segelas anggur merah sambil menikmati semilir angin. Rasanya seperti udara baru yang memenuhi paru-paruku setelah sekian lama tertahan dalam kepahitan. Tidak ada lagi Arman, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi wajah muram penuh sandiwara. Kini, rumahku terasa lebih damai. Tenang. Sunyi yang menenangkan. Aku bisa bernapas lega tanpa perlu memikirkan drama yang selama ini menghantui rumah tangga kami. Sementara aku menikmati ketenangan, dunia di luar sana tengah menyaksikan kejatuhan Arman. Sejak aku mengusirnya, Arman tidak pernah kembali. Kabar yang kudengar dari Yuni, dia sering terlihat duduk di warung kopi kecil dekat terminal, berpenampilan lusuh, rambut acak-acakan, pakaian kumal. Kadang mabuk, kadang hanya melamun. Pelakor yang selama ini dia banggakan, rupanya sudah lebih dulu menyingkirkannya. Setelah diusir dari rumah yang katanya, pemberian suami kaya, perempuan itu kembali ke keluarganya dengan wajah penuh malu. Namun keluarganya pun tidak bisa menanggungnya lama-lama. Mana mungkin orang tuanya mau menampung lama-lama, cerita Yuni sambil terkekeh saat datang berkunjung. Orang tuanya sendiri muak, katanya anak mereka cuma bikin malu. Akhirnya dia pergi entah kemana, dan Arman sempat mencoba mencari, tapi sudah tak pernah ketemu lagi. Aku hanya tersenyum. Mereka sama-sama dapat balasan yang setimpal. Sudah cukup. Tapi kisah kehancuran Arman tidak berhenti di situ. Beberapa rekan bisnis yang dulu sempat percaya padanya, mulai menagih hutang-hutang kecil yang pernah ia buat. Ternyata selama ini Arman meminjam sana-sini dengan alasan investasi. Setelah ketahuan tidak punya apa-apa, mereka menekan, bahkan ada yang mengancam akan melaporkan ke polisi. Namun apa yang bisa ia bayar? Tidak ada. Dia bahkan tidak punya atap untuk berteduh. Aku mendengar cerita itu dari salah satu teman lama Arman yang diam-diam menemuiku. Enam, suamimu itu, sekarang benar-benar jadi aib. Banyak orang menagih, tapi ya jelas nggak bisa. Semua tahu dia cuma numpang sama kamu. Sekarang sudah habis, ya tamatlah dia. Aku mengangguk pelan. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku. Semua ini buah dari perbuatannya sendiri. Hari berganti minggu. Aku semakin menikmati kehidupan baru. Aku fokus pada bisnis, memperluas jaringan, bahkan sempat pergi berlibur ke Bali bersama sahabat-sahabatku.
Aku merasa seolah mendapatkan kembali jati diriku yang dulu, perempuan mandiri, percaya diri, bebas dari beban lelaki tak berguna. Setiap kali duduk di tepi pantai, menatap ombak yang berkejaran, aku tersenyum puas. Inilah aku sekarang. Bukan lagi wanita yang disakiti, bukan lagi istri yang dipermainkan. Aku adalah pemenang. Suatu sore, ketika aku berjalan keluar dari kantor, aku melihat sosok yang sangat familiar duduk di pinggir jalan. Rambutnya kusut, janggut tumbuh liar, wajahnya pucat tak terurus. Pakaian yang ia kenakan robek di beberapa bagian. Di tangannya hanya ada plastik kecil berisi sisa roti. Itu Arman. Aku terdiam sejenak, memperhatikan dari kejauhan. Dia menunduk, mengunyah roti seadanya. Sesekali ia menengadah, dan mata kami sempat bertemu. Arman tertegun, lalu buru-buru berdiri. Enam, serunya dengan suara serak. Ia berlari kecil ke arahku. Aku berhenti, menatapnya dingin. Dalam sekejap, semua kenangan buruk kembali menyeruak. Bagaimana dia mengkhianatiku, bagaimana dia berani memberikan rumahku untuk perempuan lain, bagaimana aku harus menahan malu di depan banyak orang. Arman kini berdiri di depanku, tubuhnya kurus, matanya memohon. Enam, tolong aku. Aku sudah hancur, Enam. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku salah, aku bodoh. Aku janji, kalau kau mau terima aku lagi, aku akan berubah. Aku tertawa kecil, getir. Berubah? Kau pikir dengan satu kata, maaf, semua bisa kembali? Kau pikir aku akan percaya pada janji-janji kosongmu lagi? Arman menunduk, air matanya menetes. Aku benar-benar nggak punya apa-apa, Enam. Aku lapar, aku nggak punya rumah, aku cuma punya kamu. Tolong jangan buang aku. Aku menatapnya tajam, lalu mendekat, berbisik dingin di telinganya. Kau sudah kubuang sejak pertama kali kau berani mengkhianati aku. Kau sudah memilih jalanku sendiri. Sekarang tanggung akibatnya. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di pinggir jalan, tubuhnya gemetar. Suara isakannya samar terdengar di belakangku. Namun aku tidak menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar terakhir tentang Arman. Dia benar-benar hidup sebagai gelandangan. Kadang tidur di emperan toko, kadang di terminal. Ada yang bilang dia sakit-sakitan, ada juga yang bilang dia pernah ditangkap karena mencuri makanan. Sementara pelakor, kabar terakhir menyebutkan dia pindah ke kota lain, mencoba mencari lelaki kaya lain untuk dimanfaatkan. Namun karena sudah banyak orang tahu kisahnya, sulit baginya untuk menemukan mangsa. Aku mendengar itu semua tanpa rasa simpati. Hati kecilku berkata, itulah balasan mereka. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, menatap cermin. Untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Tidak ada lagi rasa takut dikhianati, tidak ada lagi rasa curiga. Aku berbisik pada diriku sendiri, aku berhasil. Aku memenangkan diriku kembali. Kini aku bisa menjalani hidup tanpa beban. Aku bisa membangun kebahagiaan atas kakiku sendiri, tanpa ada lelaki yang hanya menumpang hidup. Dan Arman? Dia tinggal nama dalam buku kehidupanku. Nama yang akan selalu kuingat sebagai pelajaran pahit. Jangan pernah membiarkan orang yang tidak layak menginjakkan kaki di dalam hidupmu terlalu lama. Di akhir semua ini, aku belajar satu hal penting. Pengkhianatan bukan hanya soal rasa, tapi juga harga diri. Dan ketika harga diri diinjak, balasan yang setimpal harus diberikan. Aku tidak menyesal sedikit pun telah menjual rumah itu. Aku tidak menyesal mengusir mereka semua, membuat mereka jadi gelandangan. Justru aku bangga karena berani mengambil kembali kendali hidupku. Sekarang, aku bukan lagi wanita yang disakiti. Aku adalah wanita yang berani melawan, berani berdiri, dan berani membuat pengkhianat merasakan pahitnya karma. Dan aku tahu, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah lagi membiarkan Arman lain masuk ke dalam hidupku. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Musim berganti, begitu pula kehidupanku. Rumahku kini penuh tawa, penuh cahaya. Aku tidak lagi memandang masa lalu dengan luka, tapi dengan senyum yang bijaksana.
Aku sadar, semua yang pernah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupku untuk menjadi lebih kuat. Arman dan pelakor telah tenggelam dalam kubangan yang mereka buat sendiri. Nama mereka tak lebih dari cerita basi yang kadang terdengar samar lewat gosip orang-orang. Mereka bukan siapa-siapa lagi, hanya bayang-bayang yang pernah mencoba merusak hidupku. Sedangkan aku masih berdiri di sini, dengan kepala tegak, dengan hidup yang semakin makmur, dengan hati yang lebih kokoh. Aku berhasil membuktikan satu hal penting, bahwa harta bukan sekadar benda, tapi simbol harga diri. Bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah racun. Dan bahwa perempuan yang berani mengambil kendali atas hidupnya, tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Kini aku hidup bukan lagi untuk mengingat luka, tapi untuk menikmati kebebasan. Bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk menulis masa depan yang lebih indah. Jika suatu hari ada yang bertanya, apa yang kulakukan ketika suamiku berani memberikan rumahku pada pelakor, maka jawabanku sederhana. Aku ambil kembali hakku. Aku usir mereka semua. Aku jadikan mereka gelandangan, dan aku jadikan diriku pemenang. Karena pada akhirnya, pengkhianat akan selalu kalah. Dan aku, sebagai perempuan, akan selalu tahu caranya bangkit.